Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ahmad Zidan Al-Farabi. Yang kedua, Dian Akbar Pratama. Yang ketiga, Diva Febri Nisrina. Yang keempat, Luki Anissa Putri. Yang kelima, Rizky Abdi Yasi. Sorry. Rizky Abdi. Malen dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ahmad Zidan Al-Farabi. Yang kedua, Dian Akbar Pratama. Yang ketiga, Diva Febri Nisrina. Yang keempat, Luki Anissa Putri. Yang kelima, Rizky Abdi Saputra Hasibuan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi konsep dasar informasi. Langsung saja, bab pertama, definisi sistem yang akan dibacakan oleh Diva Febri Nisrina. Yang pertama, definisi sistem, pendekatan prosedur. Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Kemudian definisi sistem, pendekatan komponen. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kali ini masuk pada karakteristik sistem, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja. Komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem, tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Lalu karakteristik sistem, batasan sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup, skop dari sistem tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Luki Anissa Putri. Selanjutnya, karakteristik sistem, bagian lingkungan luar sistem. Lingkungan luar atau environment dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Selanjutnya, karakteristik sistem, bagian penghubung sistem. Penghubung interface merupakan bagian media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran atau output dari satu subsistem yang akan menjadi masukan input atau untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung, satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Bagian masukan sistem. Masukan atau input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan, maintenance input, dan masukan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan kekeluaran. Sebagai contoh, di dalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya, dan data adalah sinyal input untuk diolah menjadi informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Dian Akbar Pratama. Karakteristik sistem, keluaran sistem. Keluaran atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan
diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem. Selanjutnya, karakteristik sistem pengolah sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. Selanjutnya ke sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau goal atau sasaran atau objektif. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Zidan Al-Farabi. Selanjutnya definisi data, definisi informasi, siklus informasi. Menurut Schoenberg, adalah gambaran secara umum. Siklus informasi adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu melalui proses yang berhubungan dengan database, kemudian menuju ke output atau information, kemudian penerima menuju ke keputusan tindakan, dan menuju hasil tindakan, menuju kumpulan data, menuju input atau data masukan, dan kembali lagi pada proses. Definisi data, definisi informasi, kualitas informasi. Menurut McLeod, dalam Azhar, informasi dikatakan berkualitas apabila memiliki ciri-ciri yaitu seperti akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Akurat mengenai ketepatan data dengan fakta yang ada. Relevan, data saling berhubungan satu sama lain. Tepat waktu, informasi berharga apabila tepat pada waktunya. Lengkap, yaitu kelengkapan informasi sangatlah penting. Definisi data, definisi informasi, bagian nilai informasi. Suatu informasi memiliki nilai karena informasi tersebut dapat menjadikan keputusan yang baik serta menguntungkan, memiliki nilai informasi yang tepat. Besarnya nilai informasi yang tepat dapat didapatkan dari perbedaan hasil yang didapat dari keputusan yang baru dengan hasil keputusan yang lama, dikurangi dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Definisi dari sistem informasi atau yang disingkat dengan SI. Secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Kemudian pengertian lain dari sistem informasi, teknologi informasi, dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Kemudian pengertian lain dari sistem informasi yaitu kumpulan dari beberapa komponen yang saling terkait sehingga dapat menghasilkan suatu informasi tertentu. Berikut adalah komponen dari sistem informasi, dimulai dari masukan, blok masukan, selanjutnya menuju blok model, kemudian menuju blok keluaran, setelah itu menuju blok teknologi, kemudian menuju blok data, dan terakhir menuju ke blok kendali. Berikut adalah pengertian dari komponen-komponen sistem informasi tersebut. Yang pertama, input atau masukan. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Contohnya, ketika kita ingin melacak pengiriman barang kita melalui kurir, kita harus memasukkan nomor resi dulu.
Nomorasi itulah yang disebut dengan input. Kedua, prosedur, proses, atau model. Input atau data yang dimasukkan ke dalam sistem akan diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan output yang sesuai. Prosedur tersebut dapat berupa algoritma atau langkah-langkah, logika, dan model matematika yang tentunya sudah diimplementasikan oleh pengembang sistem. Yang ketiga, output atau keluaran. Setelah input selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Output tersebut berupa informasi yang bermanfaat yang dapat membantu pemakai sistem dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan contoh di atas, setelah kita memasukkan nomor resi ke sistem pelacakan barang, kita akan mendapatkan informasi saat ini. Keempat, teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya adalah personal komputer, laptop, smartphone, dan lain-lain. Alat tersebut digunakan untuk memasukkan data atau input, memproses input, menyimpan dan mengakses data, dan menghasilkan output. Yang kelima, basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang saling berkaitan yang disimpan di dalam suatu sistem. Input akan diproses dan dicocokkan dengan data yang ada di dalam basis data. Jika terjadi kecocokan, maka sistem akan mengeluarkan output yang sesuai dari basis data tersebut. Misalnya, untuk melacak pengiriman barang, sistem akan memberitahu lokasi barang sistem akan memberitahu lokasi barang kita jika nomor resi yang kita masukkan terdapat di dalam basis data. Keenam, kontrol pengendalian atau kendali. Kontrol pengendalian dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankannya jika terjadi gangguan. Gangguan tersebut bisa berupa bencana, human error, serangan hacker, dan lain-lain. Berikut adalah contoh sistem informasi, yaitu yang pertama ada sistem POS atau point of sale, kemudian sistem berbasiskan kartu cerdas atau yang sering disebut dengan smart card, kemudian sistem informasi akademik, kemudian sistem informasi sekolah, sistem informasi rumah sakit, sistem informasi SDM, sistem informasi perhotelan, serta sistem informasi kosan. Dari kelompok kami tentang materi konsep dasar informasi. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.